Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas A1 Angkatan 2019 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang keselamatan pada lansia risiko jatuh. Yuk disimak dengan baik. Pertama, definisi risiko jatuh. Berdasarkan Nanda, risiko jatuh didefinisikan sebagai peningkatan kemungkinan terjadi jatuh yang dapat menyebabkan cedera fisik. Nah, resiko jatuh pada lansia yaitu suatu resiko jatuh yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan pada lansia, seperti luka pada kulit, patah tulang, gangguan mobilitas fisik, dan kematian. Selanjutnya, tanda dan gejala resiko jatuh. 1. Kelemahan otot ekstremitas bawah. 2. Penurunan fungsional terapi. 3. Keadaan sensorik, neurologi, dan muskuloskeletal terganggu. 4. Ketidakseimbangan tubuh. Dan kelima, mengalami gangguan eliminasi, keterbatasan gerak, pusing, dan bingung. Berikutnya, penyusun stabilitas badan. 1. Sistem sensorik. Sistem sensorik berperan di dalamnya adalah visus, pendengaran, fungsi vestibuler, dan proprioseptif. 2. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat akan memberikan respon motorik untuk mengantisipasi input sensorik. Penyakit sistem saraf pusat seperti stroke, Parkinson, dan hidrosefalus. Ketiga, kognitif. Pada beberapa penelitian, demensia diasosiasikan dengan meningkatnya risiko jatuh. Keempat, muskuloskeletal. Faktor muskuloskeletal merupakan faktor yang spesifik milik lanjut usia dan berperan besar terhadap terjadinya jatuh. Selanjutnya adalah penyebab resiko jatuh pada lansia. Terdapat beberapa penyebab resiko jatuh pada lansia. Yang pertama adalah kekakuan jaringan penghubung, berkurangnya massa otot, perlambatan konduksi saraf, penurunan visus atau lapang pandang, dan yang terakhir adalah kerusakan proprioseptif. Kerusakan proprioseptif menyebabkan penurunan rom sendi, penurunan kekuatan otot, terutama kelemahan ekstremitas bawah, perpanjangan waktu reaksi otot atau refleks, kerusakan persepsi dalam, dan yang terakhir adalah peningkatan postural sway atau goyangan badan. Bahan perubahan tersebut mengakibatkan kelambanan gerak, penurunan irama dan pelebaran langkah kaki, sehingga lansia tidak dapat menapak lebih kuat dan mudah goyah. Perlambatan reaksi mengakibatkan lansia terlambat mengantisipasi gangguan seperti terpeleset, tersandung, atau kejadian mendadak sehingga memudahkan lansia untuk jatuh. Selanjutnya adalah faktor resiko jatuh pada lansia. Faktor resiko jatuh pada lansia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yang merupakan variabel-variabel yang menentukan mengapa seseorang dapat terjatuh dan dalam waktu yang bersamaan orang lain tidak terjatuh. Faktor intrinsik resiko jatuh pada lansia diantaranya adalah kondisi fisik dan neuropsikiatrik, kemudian penurunan visus dan pendengaran, dan yang terakhir adalah perubahan neuromuskuler, gaya berjalan, dan refleks postural karena proses penuaan. Kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar lansia. Faktor ekstrinsik resiko jatuh pada lansia diantaranya adalah cahaya yang kurang, lantai yang licin, alat bantu yang tidak kuat, tempat tidur atau WC yang rendah, dan yang terakhir adalah obat yang dikonsumsi. Kemudian ada dampak jatuh pada lansia. Jatuh dapat menyebabkan berbagai macam jenis cedera, kerusakan fisik maupun gangguan psikologis seperti fraktur pada tulang panggul, pergelangan tangan, dan pelvis. Kemudian merasa syok dan rasa tingkat ketakutan akan jatuh semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah ansietas pembatasan aktivitas sehari-hari dan fobia terhadap jatuh. Selanjutnya adalah pencegahan resiko jatuh pada lansia. Terdapat 3 cara untuk mencegah terjadinya jatuh pada lansia. Yang pertama adalah memodifikasi lingkungan rumah, yang terdiri dari membuat lantai tidak licin dan lantai yang rata, tidak ada barang-barang yang berserakan di lantai, pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan, dan mengurangi tangga yang ada di jalur lansia berjalan. Dan yang kedua adalah membuat sistem pendukung yang siaga memberikan bantuan. Dan yang ketiga adalah memerankan sebagai sebuah kolektor dan penyebar informasi sehingga lansia merasakan mendapat perhatian. Sedangkan untuk pencegahan lansia jatuh di tempat pelayanan kesehatan, kita dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya adalah orientasikan klien terhadap lingkungan,
Kaji secara teliti kemampuan klien untuk ambulansi dan berpindah, letakkan tabel di dekat tempat tidur, ajari klien untuk menggunakan bel panggil, awasi klien secara ketat. Atur posisi tempat tidur, anjurkan klien untuk menggunakan palang genggam, pastikan terdapat keset, dan yang terakhir adalah pastikan klien tidak naik turun tangga sendiri. Nah, itulah penjelasan keselamatan pada lansia risiko jatuh. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Terima kasih, see you!